Hai, halo Leo, apa kabar? Semoga semua Leo dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Leo, kita akan baca readingan untuk tahun atau yearly 2025 supaya kamu bisa lihat ada antisipasi apa dalam sepanjang tahun tersebut ya. Kita akan cek energi, karir, finansial, dan love life, juga pesan semesta. Sebelumnya aku disclaimer dikit, jadi readingan aku ini belum tentu resonate untuk setiap orang ya. Jadi kalian harus bijak dalam menyikapinya karena ini bacaan general kolektif ya. Ini bukan ramalan tapi kita memprediksi supaya kamu tahu harus bersikap gimana nantinya dari bacaan tersebut. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di bawah video ini di kolom deskripsi. Begitu juga buat yang mau pesan produk spiritual aku, ya. Oke, di Januari di sini ada friendship, kemudian ada gratitude di Februari. Aku main cabut ya karena kita buka 12 kartu nih 12 bulan. Envy di nomor 3, bulan 3. Maret, April ada love, kemudian Mei ada health, Juni ada empati, Juli ada trust, Agustus ada pride, September ada fear, kemudian Oktober ada change. Kemudian 11 atau November ada regret. 12 di sini ada loneliness atau Desember. Secara keseluruhan energi kamu di tahun 2025 ada courage ya, tentang inner strength atau power, kepercayaan diri dalam diri kamu meningkat. Ya, ada titik terang yang akan kamu temukan dari suatu permasalahan yang mungkin saja tertunda dari tahun-tahun sebelumnya. Untuk Januari di sini ada friendship ya. Di sini ada pertemanan yang akan sedikit banyak mempengaruhi kehidupan kamu. Entah ini nanti datangnya berkaitan dengan trust issue, hasutan-hasutan, atau ada perselisihan, konflik, apapun ruang lingkup pertemanan. Ya, saran aku sih tidak terlalu banyak membuka, tidak terlalu banyak ngobrol hal yang nggak penting-penting, karena ini gambarannya bisa aja mungkin salah atau silap berkata bisa mempengaruhi pertemanan ya. Ruang lingkup pertemanan kamu akan luas di bulan Januari ini. Mungkin ada perkenalan dengan komunitas baru atau pertemanan baru. Nah, di situ saatnya kamu untuk menseleksi mana sih teman yang baik, mana yang enggak. Intuisi kamu juga harus ditajamkan. Kemudian di sini ada gratitude ya. Di bulan Februari ada keberuntungan yang akan kamu dapatkan. Mungkin ada hadiah-hadiah kecil atau bahkan hadiah besar. Di sini akan banyak mensyukuri. Bulan Februari kamu akan banyak mensyukuri dari sesuatu yang akan kamu dapatkan. Tergantung ya, bukan segala sesuatu present atau hadiah itu dalam bentuk benda atau barang. Bisa jadi tentang kebahagiaan atau hal-hal yang bisa dirasakan. Untuk bulan Maret di sini ada envy ya, ada kecemburuan atau ada kecurigaan yang sedang kamu rasakan nanti saat itu, sehingga dari momentum yang terjadi itu akan membuat kamu melihat satu sudut pandang yang berbeda. It means artinya berpengaruh pada pilihan nantinya. Kamu akan dihadapkan dengan situasi challenge ketika bulan Maret. Tentukan pilihan yang bijak ya untuk Leo. Kemudian di April di sini ada love ya, ada komitmen. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang menikah di bulan April atau ada yang merencanakan pernikahan di bulan April juga bisa. Ini juga ada beberapa yang akan memulai satu hubungan baru, baik itu sama orang baru secara benar-benar baru, energi baru, atau memang hubungan yang sudah lama diperbarui lagi. Ada sukacita berkaitan dengan perasaan pada saat bulan April. Ya. Kemudian untuk bulan Mei di sini ada health ya. Kamu lagi disuruh menjaga kesehatan ya Leo. Di bulan Mei perhatikan makanan atau vitamin atau kerjaan jangan terlalu over, karena di sini mungkin energi kesehatan kamu agak sedikit sensitif pada saat bulan Mei. Ya, kemudian ada empati di sini bulan Juni ya. Empati kamu lagi dibutuhkan juga pada saat bulan Juni, tapi juga tetap harus berhati-hati ya, karena kamu harus melihat
dari both side atau dari kedua sisi dalam kehidupan kamu. Jadi jangan empati sembarangan empati juga. Boleh empati tapi sisi mana yang harus diprioritaskan empatinya, karena kalau kamu terlalu berlebihan atau kelebihan empati juga ini bisa memicu atau menghadirkan situasi di mana kamu akan dimanfaatin sama seseorang. Oke, di bulan Juli di sini ada trust, ada kepercayaan tuh kan ya. Berpengaruh dari empati di bulan 6 ini ada kepercayaan yang harus kamu tajamkan di dalam pendengaran mata batin kamu ya. Di sini kamu harus mulai menangkap suara-suara yang diberikan oleh semesta. Apakah memang empati yang kamu berikan tadi sudah tepat apa belum? Jadi kayak akan agak sedikit banyak di bulan Juli kamu akan dihadapkan dengan situasi agak oleng nih. Percaya nggak ya sama si A? Percaya nggak ya sama si B? Jadi kepercayaan atau keyakinan terhadap menilai seseorang atau sesuatu sedang bermain di bulan Juli. Oke, untuk Agustus ada pride, nih ada kebanggaan, ada appreciation yang akan kamu dapatkan, pujian juga bisa. Dan ini jangan sampai membuat kamu atau menimbulkan kamu tinggi hati ya. Karena di sini akan sedikit banyak berpengaruh dari pride yang kamu dapatkan. Ada beberapa mungkin Leo kalau tidak bisa mengontrol, ini akan membuat kamu jadi ada di level atau di tingkatan yang menyombongkan diri atau tuh gue lebih hebat daripada lu, misalnya seperti itu ya. Jadi tetap humble, tetap menjaga inner self atau inner power di dalam diri kamu untuk tidak terdistract dengan pujian-pujian, hadiah-hadiah atau segala sesuatu yang melambungkan ego dalam diri kamu ya. Oke, di bulan September di sini ada fear ya, ada sedikit ketakutan, mungkin ada sedikit masalah yang akan berpengaruh bergejolak di perasaan kamu. Mungkin kamu akan sedikit dihadapkan dengan situasi kemudian. Jadi mungkin kadang-kadang perasaan kamu bisa sedih, bisa nangis, bisa tiba-tiba senang sendiri. Ada pergejolakan yang tidak terarah pada saat bulan September terkait dengan perasaan atau hati. Ini juga bisa luas, bisa tentang pasangan, bisa tentang pertemanan, keluarga, ya, anak, adik, kakak juga bisa. Jadi lagi-lagi sepertinya Leo di tahun 2025 ini akan sedikit banyak bermain dengan perasaan, ya. Kemudian sini ada change ya di bulan Oktober. Ada perubahan-perubahan yang pada akhirnya akan kamu lakukan. Ada I understand that nothing can grow or evolve without movement ya. Ini ada sesuatu yang berjalan dari Januari sampai ke sini membuat kamu akhirnya ya, ini kan ada kejadian ini di bulan 10 baru ada peningkatan dalam diri kamu untuk melakukan suatu perubahan dalam artian apa? Sudah belajar dari bulan-bulan tadi. Sepertinya ada pencobaan-pencobaan atau ada masalah-masalah kecil yang kamu hadapin. Akhirnya di bulan 10 ini masuk lagi ke resolusi untuk tahun berikutnya. Baru kamu melakukan perubahan-perubahan besar ketika bulan Oktober. Kemudian di bulan 11 di sini ada regret ya. Ada sedikit situasi tadi ini masih berpengaruh di bulan 10. Regret ini tentang penyesalan atau tentang sesuatu yang sudah berlalu. Mungkin kamu akan sedikit kembali lagi bermain dengan perasaan Leo. Artinya kemarin kenapa ya aku melewatkan momentum itu? Kemarin kenapa ya aku nerima pertemanan nggak taunya dia toksik? Kemarin kenapa ya aku terima seseorang ternyata dia begini begitu? Ada bukan pengendalian sih. Ya, ada pikiran-pikiran yang kebawa lagi dari situasi yang sudah terjadi dari bulan ke bulan. Nah, di sini kamu akan belajar yang namanya pengendalian diri, ya. Dari pengendalian diri ini masuk di Desember adalah loneliness ini bukan berarti kamu sendiri, bukan berarti kamu kesepian. Kamu akan menarik diri di bulan Desember. Mungkin kamu akan merasakan gak punya temen, akan dijauhin atau kamu yang menjauhin, tapi bukan berarti kamu kesepian sendiri, tapi kamu bisa menikmati kehidupan atau kebahagiaan kamu. Artinya belajar dari Januari sampai bulan 9 ini perubahan-perubahan besar dalam diri kamu terjadi pada saat bulan 10, 11, 12. Itu dia untuk Leo ya. Itu energi kamu Leo dari Januari sampai Desember. Kita lihat dari tarotnya untuk karir kamu di sepanjang 2025. Aku hanya membaca poinnya ya. Nanti detailnya coba deh kita lihat setiap bulannya seperti apa. Mudah-mudahan
resolusi aku juga di 2025 untuk rutin per zodiak lagi bisa terlaksana. Oke, untuk karir di sini awal tahun ada Two of Swords tentang harmoni, union. Harmoni ini mungkin ada kesepakatan yang akan terjadi di karir kamu. Entah ini kesepakatan kerjasama, entah kesepakatan ya baru juga bekerja. Jadi ada deal, ya, ada kata sepakat antara kamu dengan seseorang, bisa jadi perusahaan, bisa jadi atasan. Ya kalau yang mungkin punya usaha sendiri atau berbisnis, mungkin ada kesepakatan memperluas usaha kalian. Yang jelas di sini ada kerjasama atau ada satu tim, ya, kerja tim yang akan kamu lakukan sedikit banyak agak menyita pikiran, kreativitas, juga tenaga. Tapi kamu bisa melakukan itu, bisa selesai. Ya, ini juga ada beberapa di antara Leo mungkin akan kembali ke kerjaan lama, ada union, kembali lagi ke situasi lama. Jadi mungkin kemarin sudah sempat selesai kontrak atau keluar dari pekerjaan lama, masuk ke pekerjaan baru, tapi ternyata kamu dibutuhkan lagi, misalnya, yuk kerjasama lagi, yuk begini lagi, yuk gitu. Jadi ada kerjaan-kerjaan yang berkaitan juga dengan kerjaan di masa lalu yang akan kamu realisasikan lagi atau kamu progreskan lagi di awal tahun, ya. Kemudian di sini pertengahan tahun ada Four of Crystal, ya. Ada kontrol, ada security. Artinya di sini mungkin kamu akan mengontrol gerak-gerik kamu sendiri. Kamu akan sangat berhati-hati nanti entah seperti apa proses pergejolakan kalian masing-masing. Tapi ketika di pertengahan tahun ini kayaknya kamu mungkin akan sedikit untuk pekerjaan ada kelonggaran, ya, nggak terlalu banyak aktivitas yang membuat kamu pusing misalnya gitu. Tapi nanti entah ada proses apa tapi membuat kamu tuh sangat berhati-hati, ya. Kayak mungkin dari kerjasama di sini yang di awal tahun ini akan sedikit banyak membuat kamu menilai kerja tim tuh gimana, kerjasama tuh gimana, kerjasama orang yang sudah kemarin udah udah nggak bersama lagi, tiba-tiba bersama lagi itu akan seperti apa. Nanti mungkin ada penilaian-penilaian dalam diri kamu. Akhirnya ada sedikit pembatasan yang kamu buat dalam diri kamu terkait karir kamu, ya. Kemudian di sini di akhir tahun ada Two of Wands, ada insight, ada fokus, ada target, ada deadline yang harus kamu selesaikan di akhir tahun. Mungkin pekerjaan-pekerjaan sepanjang tahun 2025 ini sedikit banyak menuju akhir tahun lagi-lagi kamu akan dibuat capek, agak sedikit lelah, tapi ini selesai. Bahkan sebelum penghujung tahun kayaknya deadline-nya kamu selesai di sini karena ada fokus yang sudah kamu lakukan dari mungkin bulan Maret, ya, sampai ke bulan 9 justru. Ada fokus-fokus yang kamu kejar sehingga mungkin planning-planning kamu untuk diri kamu pribadi itu terselesaikan di akhir tahun. Itu Leo. Oke, kita lihat keuangan, ya. Biasanya kan ada kerjaan-kerjaan yang dimolor-molorkan gitu, atau kayak udah deh biar aja nanti. Ini kayak kamu banyak hal-hal yang kamu percepat supaya kayak mungkin siapa tahu ya di 2025 ini kamu ada rencana libur, cuti, atau jalan-jalan di penghujung tahun itu sehingga kamu settle-settlekan lebih awal pekerjaannya. Untuk keuangan di sini ada Page of Swords, ada intuisi, ada inspiration. Kamu akan menggunakan atau memakai uang kamu mungkin untuk menambah ilmu. Entah ini belajar secara ngeles, kursus, atau secara online, Zoom bisa jadi. Atau ada juga yang secara otodidak tapi membeli bahan-bahan sesuatu yang berkaitan dengan mengupgrade ilmu supaya mungkin ini berkaitan sama pekerjaan kamu. Seperti itu. Jadi ada budget yang akan kamu keluarkan untuk supaya kamu bisa misalnya cepat naik posisi, karena kalau naik posisi minimal kamu harus punya skill ini misalnya. Atau kalau yang nggak kerja misalnya yang nggak kerja sama perusahaan, ya yang punya usaha sendiri misalnya, oke, aku harus upgrade nih usaha aku dengan mengeluarkan sejumlah biaya. Ini akan terjadi pengembangan, entah itu nambah-nambah menu, nambah-nambah barang misalnya, nambah-nambah produk. Jadi ada pengeluaran yang akan kamu lakukan, tapi itu terkait bukan untuk pengeluaran poya-poya diri sendiri, tapi untuk yang berkaitan dengan peningkatan kualitas kerja atau karir kamu.
Kemudian di pertengahan tahun di sini ada Four of Feather, ada Sanctuary, ada Rest, nggak terlalu banyak mengeluarkan biaya kalau aku lihat ya. Keuangan kamu dalam posisi stabil ya, kalau yang aku lihat Leo, sesuai kapasitas masing-masing. Di pertengahan tahun kamu nggak terlalu banyak mengeluarkan biaya karena seperti kayak nggak terlalu banyak planning, melainkan kayak udah deh normal aja bahwa keuangan kamu keluarkan untuk kebutuhan hidup sehari-hari misalnya, atau keperluan-keperluan penting aja. Agak sedikit ngikat pinggang di pertengahan tahun kayaknya Leo. Oke, kemudian di sini ada Nine of Swords, ada Gratitude, ada Fulfillment. Rezeki kamu bagus di akhir tahun ya. Nggak tahu nanti masuknya dari bulan 9 ke akhir tahun atau ke bulan 9 sih yang aku lihat ya. 9 ke 12 sudah bagus lagi. Bukan bagus lagi sih, sebenarnya sudah jauh lebih bagus karena tadi sudah ada penyimpanan di pertengahan tahun ya. Ada yang kamu spending, nggak tahu apakah rencana mau beli rumah ini itu ya. Jadi kayak di akhir tahun ini keuangan kamu tuh kayak kamu sudah benar-benar fulfillment banget, atau kayak sudah bebas deh, kamu mau beli apa aja, mau belanja apa aja, nggak takut kekurangan. Kalau di awal tahun mungkin kamu akan sedikit banyak boros ke arah uang untuk pekerjaan, seperti itu ya. Oke, kita lihat love life untuk Leo. Apalagi awal tahun di sini ada soul searching, re-evaluation ya. Four of Swords ini menggambarkan tentang mungkin ada beberapa di antara kalian yang akan, kalau yang sudah punya pasangan, couple, mungkin kalian akan evaluasi lagi bahwa apa sih kejadian-kejadian di 2024 yang harusnya tidak terulang lagi. Konflik apa sih yang pernah terjadi, perdebatan apa sih yang terjadi harus kita perbaiki nih, misalnya seperti itu. Buat yang single-single masih dalam situasi soul searching, artinya kalian lagi mencari belahan jiwa kalian masih mencari jodoh, artinya kayak masih pelangak-pelongok atau masih celingak-celinguk nyari siapa yang pas, ada challenging yang akan kamu buat. Jadi kayak mungkin kegagalan-kegagalan dari tahun sebelumnya membuat kamu akan lebih memperketat seleksi kamu dalam mencari pasangan di awal tahun. Kalau yang sudah punya pasangan lebih banyak ke evaluasi masa lalu. Kemudian di pertengahan tahun di sini ada Eight of Wands ya. Di sini ada energi, ada result ya. Ini banyak yang membuka peluang kalau aku lihat. Termasuk yang couple, hati-hati ya. Ini ada peluang-peluang terbuka, jangan sampai misalnya terjadi perselingkuhan, atau yang sudah punya pasangan kayak sama-sama punya pasangan tiba-tiba kecantol. Ini ada energi pergejolakan urusan love life di pertengahan tahun, banyak hal bisa terjadi ya. Yang single-single ya udah nggak ada masalah, misalnya kayak terbuka lebar nih pintu cinta kalian, pintu love life kalian di pertengahan tahun. Tapi yang sudah punya pasangan juga hati-hati, ini juga terbuka lebar banget kalau aku lihat ya. Pastikan kalian mengantisipasikan jangan sampai terjebak dengan karmic relationship. Akhir tahun di sini ada Justice, Third Clarity. Tuh kan ada final decision. Agak kurang enak untuk love life buat para Leo yang berpasangan, tapi tidak menggambarkan tentang adanya perpisahan dengan pasangan kamu, tapi ada gambaran akan terjebak dengan situasi baru dari eksternal, dari pihak luar. Kalau yang single-single di sini, aku melihat ada beberapa yang sudah memiliki pasangan, tapi di penghujung tahun akan menjadi satu keputusan akhir. Apakah memang hubungan ini, kalau tidak ada perkembangan, mungkin kamu akan melepaskan. Tapi kalau memang ada perkembangan, mungkin akan menjadi suatu diskusi untuk melanjutkan ke jenjang yang namanya berkomitmen. Jadi ada final decision dari hubungan yang berjalan, misalnya dari awal sampai pertengahan tahun, ini harusnya dibawa kemana hubungannya, seperti itu ya. Oke, energi kalian secara keseluruhan untuk Leo di sini ada Queen of Crystal ya. Sepanjang tahun 2025 ada comfortable, ada prosperity. Rezeki nggak ada masalah, prosperity-nya lagi meningkat, comfortable-nya juga bagus. Karena kalau keuangan sudah meningkat, otomatis kita akan merasakan yang namanya kenyamanan. Tapi Leo memang lagi bergejolak dengan perasaan ya, kalau yang aku lihat sepanjang 2025 dari energi juga terlihat tadi. Oke, kita lihat pesan kehidupan buat kalian apa aja. Wah jatuh. Oke, Leo di sini ada bond collector. Kamu lagi disarankan untuk banyak berfokus pada diri sendiri, mengeluarkan inner child kamu.
atau kayak apa sih yang tidak tuntas dari masa lalu, masa kecil kamu. Ini waktu yang tepat buat kamu menyelesaikan semua itu. Misalnya dulu nggak kesampaian nih, pengen main biang lala, waktunya main biang lala. Dulu nggak kesempatan nih main roller coaster misalnya, ini waktu yang tepat di tahun ini. Atau dulu nggak sempet nih koleksi Doraemon, karena duitnya pas-pasan. Ini juga waktu yang pas buat sedikit demi sedikit mungkin kamu harus menyicil apa yang menjadi penyesalan kamu di masa lalu karena tidak memiliki sesuatu. Itu ya, bukan tentang perasaan tapi tentang sesuatu benda. Kemudian juga di sini kayak kalian lagi disuruh kayak belajar untuk menarik diri, membuat sanctuary. Artinya tadi sanctuary itu ya kalau memang kalian memiliki hobi, ciptakan altarnya, lemarinya. Oke, ini untuk koleksi ini koleksi ini. Termasuk yang mungkin senangnya di dapur, waktunya mungkin koleksi panci, koleksi sendok atau perabotan-perabotan lainnya. Seperti itu ya. Oke, satu lagi di sini ada movement, ada perpindahan, ada pergeseran, juga ada transformasi yang harus kamu lakukan di 2025. Kalau nggak datang-datang, kamu yang harus mendatangkan sendiri, ya. Observer dulu movement itu mau ke arah mana, Leo. Oke, bottom of the deck-nya di sini pesan buat kamu ada Ghostland. Ini tentang imajinasi, ya. Kamu harus memperkuat imajinasi, intuisi, atau apapun yang di luar batas kehidupan realita. Artinya memanifestasi sesuatu melalui pikiran. Jadi kalau mau mendapatkan keberkahan lebih, kekayaan, kita harus juga menguatkan afirmasi kita. Afirmasi itu macam-macam ya, tergantung keyakinan masing-masing. Karena secara spiritual sebutannya afirmasi, kalau secara agama sebutannya doa, secara fisika mungkin kayak kuantum atau apapun gitu. Jadi sama aja versinya sesuai keyakinan kalian. Apapun yang kalian doakan atau afirmasikan, pada ujung-ujungnya semua juga meminta yang namanya keselamatan, kebahagiaan, kekayaan, ya. Oke, untuk love life kalian, Leo, ada honeymoon. Enjoy the bliss of holiday time together. Di 2025 mungkin akan banyak situasi honeymoon, ya. Kalau yang berpasangan ya honeymoon, atau yang menikah baru menikah honeymoon. Tapi kadang-kadang kalau yang terjebak situasi third party mungkin juga akan banyak waktu luang buat curi ayam atau honeymoon. Yang bisa dihindari ya, jangan bermain dengan karmic relationship. Tahun makin bertambah, 2026, 2027 kita akan banyak membayar karma-karma dari masa lalu. Jadi kalau sekarang masih belum menambah karma, jangan ditambah-tambah. Cukup gitu aja. Cukupkan di 2024 ya. Oke, di sini ada new love, kemudian di sini a new person has started your romantic feeling. Ada orang baru, ada energi baru, ada cinta baru. Barunya tergantung nanti apakah orang baru benar, apakah orang lama. Nanti kalian yang rasakan. Bottom of the deck-nya di sini ada calling in your soulmate ya, your prayer affirmation and visualization help bring you together. Buat beberapa yang masih menunggu orang lama, diperkuat doanya ya. Afirmasikan kalau memang pengen dia kembali kepada diri kalian dengan versi terbaiknya. Kadang-kadang dengan doa yang ikhlas, dengan doa yang tulus, itu juga akan mempermudah. Tapi ingat, jangan membarengin doa dengan memang ikhlas tulus buat dia kembali sama kamu, tapi mengharapkan dia berpisah dengan pasangannya, jangan ya. Ini mungkin teruntuk yang single aja. Oke, aku semua, kurasa readingannya cukup sampai di sini Leo. Semoga bermanfaat, tetap bijak dalam menyikapinya. Terima kasih sudah menonton. Bye Leo.